Oke, perkenalkan, nama saya Manik. Dalam bahasa Sanskerta, artinya adalah mutiara atau permata. Orang-orang mungkin mengetahui dan bahkan dari saya sendiri, percaya bahwa nama adalah sebuah doa yang diberikan kepada seorang anak. Namun apa daya, doa yang menurut saya secara pribadi adalah doa yang sangat mulia dari kata manik untuk menjadi mutiara atau permata bagi orang tuanya, namun ternyata membawa sisi lain. Karena kebetulan saya tinggal dan hidup di daerah yang tidak common dengan kata manik. Mereka tidak mengenal manik. Justru intensi dari mendengar nama manik bagi seorang laki-laki adalah suatu hal yang aneh. Yang mereka pertanyakan adalah, atau intensinya seolah-olah berbicara bahwa gak cocok namanya manik. Kayaknya namanya lebih cocok buat perempuan deh. Gak laki banget sih namanya. You are not man enough, bro. Kira-kira seperti itu. Lantas, mungkin teman-teman yang masih seusia dengan saya mengetahui bahwa kata manik ini ternyata ada sisi lainnya. Orang-orang menganggap bahwa manik, khususnya ketika teman-teman juga mengkonsumsi iklan yang sama dengan generasi-generasi kita, selalu diibaratkan dengan manik-manik ajaib. Ya, dan teman-teman mungkin tahu apa kata-katanya setelah itu. Itu mereknya, makanya saya tidak sebutkan. Jadi manik ajaib tadi yang menjadi nama saya, kemudian dijadikan sebagai sebuah bahan ejekan. Bagi teman-teman saya waktu itu, waktu saya masih SD, bahwa sekali lagi, manik bukanlah seseorang yang man enough. Namanya menggambarkan seorang perempuan, dan manik-manik ajaib. Tentunya dengan iklan yang kemudian juga membawa perempuan, anak-anak perempuan yang kemudian bermain, memperkuat stigma kepada saya, bahwa saya tidak cukup menjadi seorang laki-laki. Karena nama saya sendiri. Dan stigma itu lantas tidak berjalan begitu saja. Masih banyak tambahannya. Apa yang terjadi misalnya? Saya bukanlah seorang yang suka hidup biasa-biasa saja pada saat zaman SD gitu ya. Ketika teman-teman saya mungkin menggunakan sepatu berwarna gelap pada saat itu, entah bagaimana saya terpikir, saya memilih sepatu berwarna biru, birunya persis seperti maskernya yang Mbak pakai gitu ya, biru laut seperti itu, yang sangat mencolok. Dan kemudian teman-teman saya melihat dan kembali lagi bilang bahwa lu nggak laki banget. Sekali lagi, stigma itu terus melekat kepada seorang anak SD yang hingga pada akhirnya membuat saya menjadi seorang laki-laki yang cenderung tertutup dibandingkan dengan teman-teman saya yang lain. Dan sekali lagi, karena ketertutupan saya kepada teman-teman saya, membuat mereka merasa bahwa saya adalah seorang yang berbeda. Saya adalah seorang yang berbeda daripada mereka. Next. Namun ada cerita lain yang bisa saya ceritakan. Bahwa stigma itu tidak hanya melekat sekali dua kali saja, tapi terus menerus. Dan entah mengapa itu terjadi kepada saya. Kebetulan pasca saya lulus SD, saya sekolah di SMP yang mengharuskan murid-muridnya memiliki laptop. Di mana laptopnya kebetulan pada saat itu yang keluarga saya bisa beli dan kami hanya mampu membeli satu laptop. Dan tepat pada saat itu juga kakak saya juga sedang membutuhkan laptop. Sehingga akhirnya saya mengalah dan dia yang memilih warnanya. Namun ternyata pada saat saya masuk di SMP, sekolah saya membutuhkan laptop yang jauh lebih sering dibandingkan dengan kakak saya pada saat itu. Hingga akhirnya saya harus membawa laptop berwarna pink ini ke sekolah. Awal-awalnya saya menutupnya dengan tas laptop yang berwarna hitam tentunya. Supaya apa ya? Saya sudah tahu bagaimana tanggapan dari teman-teman saya ketika saya menunjukkan warna pink, apalagi saya adalah seorang laki-laki pada saat itu. Dan benar saja ketika akhirnya laptop saya terbuka karena tasnya rusak, kemudian teman-teman saya kembali lagi mengejek saya dan mempertanyakan, you are not man enough. Lu nggak laki banget, masa laptopnya warna pink? Dan hal itu terjadi lagi
kebetulan pada saat saya masuk SMA. Dan lagi-lagi saya harus mengalah kepada kakak saya yang harus memilih warna laptopnya sendiri. Namun sekali lagi, saya sudah berdamai dengan hal tersebut. Saya menerima bahwa apapun warna pilihan yang saya miliki, apapun laptop yang saya miliki, itulah cara saya untuk bisa survive. Karena jika tidak sama sekali, maka saya tidak bisa belajar. Dan sekali lagi, stigma you are not man enough, bro, kepada Manik yang padahal punya kumis tebal, kembali lagi muncul. Lantas cerita yang tadi saya ceritakan di awal, gitu ya teman-teman semua, menurut saya secara pribadi mungkin adalah keluhan seseorang dengan privilege yang begitu banyak. Bagaimana tidak? Saya adalah seorang laki-laki. Saya lahir dari etnis yang cenderung mayoritas di Indonesia. Saya tinggal di daerah yang merupakan daerah satelit ibu kota DKI Jakarta, yaitu di daerah Kota Bogor. Saya juga lahir mungkin pada saat itu bukan dari kelas ekonomi yang mungkin masih mencukupi. Dan saya lahir kembali lagi dengan banyaknya privilege yang kemudian hadir dan melekat pada saya. Sehingga mungkin gitu ya, saya bisa ceritakan lagi pada teman-teman bahwa apa yang saya ceritakan tadi hanyalah keluhan seseorang yang sebenarnya punya privilege, tapi ia tidak menyadarinya. Namun hal tersebut kemudian membuat saya kembali lagi berpikir. Ketika stigma itu saja bisa melekat kepada saya yang saya rasakan saya adalah seseorang yang memiliki privilege, lantas bagaimana hal-hal tersebut kemudian melekat pada seorang mama di Papua, tinggal di Papua Barat, asli Papua, dari kelas pekerja, dan yang lebih parahnya, dia adalah seorang perempuan. Stigma apa lagi, dan beban apa lagi yang harus ia dapatkan? Karena ia mungkin tidak dicemooh oleh teman-temannya yang berada di kota, tapi ia dicemooh oleh sebuah sistem, oleh sebuah struktur sosial yang pada akhirnya menghilangkan privilege-privilege tersebut dan akhirnya lebih menekankan bahwa perempuan dari etnis Papua tinggal di Papua Barat. Sorry teman-teman, bukan untuk mendiskreditkan, tapi saya hanya ingin membuka mata kita semua bahwa pada akhirnya masyarakat adat, lalu perempuan, dan juga kemudian tinggal di daerah pelosok, tidak mendapatkan akses yang sama dengan kita semua. Ia mendapatkan banyak sekali tekanan, yang tadi saya bilang, struktur sosial, bahkan bagi perempuan saja untuk lahir menjadi seorang perempuan, sorry, bukan apa-apa teman-teman semua, tapi menurut saya hal ini sering kali terjadi. Mengapa demikian? Mari kita lihat faktanya. Komnas Perempuan menyatakan bahwa setiap harinya ada 8 wanita yang diperkosa di Indonesia. Setiap harinya. Lalu saya kembali lagi bertanya. Lalu untuk apa status man enough atau laki banget bagi seseorang yang kemudian mendapatkannya, tapi ia tidak bisa melakukan apapun ketika ia melihat seorang perempuan kemudian sedang menghadapi kekerasan seksual di transportasi di depan matanya. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh seorang yang dikatanya laki-laki banget ketika ia melihat bahwa ternyata seorang laki-laki juga bisa mengalami pelecehan seksual. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki status man enough untuk bisa recognize bahwa semua orang lahir dari tempat yang berbeda-beda. Dan semua orang memiliki perjalanan hidup yang juga berbeda-beda. Dan semua orang memiliki perjuangan yang masing-masing. Begitu pula dengan perempuan. Begitu pula dengan laki-laki yang dilecehkan. Lalu apalagi yang lebih parah dari ini semua? Apa yang bisa dilakukan oleh seorang laki-laki yang mendapatkan status man enough ketika melihat seorang manusia yang dituduh mencuri
Hingga akhirnya ia dibakar hidup-hidup. Sebut namanya Mira. Ia adalah kawan kita. Seorang transpuan. Yang karena status gendernya sebagai transpuan, ia dituduh mencuri, kemudian dibakar secara hidup-hidup. Namun sekali lagi saya mungkin harus mengingatkan, Mira bukanlah transpuan yang dibakar hidup-hidup. Mira adalah manusia yang direnggut nyawanya oleh sesamanya. Karena stigma, karena prejudice yang diberikan oleh seseorang. Bahwa ia tidak layak hidup karena ia berbeda dari common sense. Ia berbeda dari yang biasanya. Ia mungkin tidak cukup laki-laki, tapi di sisi lain teman-teman yang merasa kemudian perempuan juga mempertanyakannya. Namun siapa yang layak merenggut nyawa seorang manusia dengan dasar stigma, dengan dasar kebencian atas identitas gendernya? Sekali lagi, hal-hal yang menimpa saya dengan laptop warna pink, sepatu warna biru cerah, dan nama Manik mungkin belum seberapa dibandingkan dengan kawan-kawan saya yang harus menderita berbagai macam hal. Perempuan yang dilecehkan, seorang masyarakat adat, ibu, perempuan, yang kemudian juga rakyat yang tanahnya harus tergusur. Dan sekali lagi, saya mungkin tidak seberapa penderitaannya dengan mereka. Lalu apa yang kemudian sebenarnya bisa kita lakukan? Saya memberikan contoh. Di Taiwan, ada seorang anak laki-laki, ia menggunakan masker berwarna pink ke sekolah. Lalu ia diejek dan dibully oleh seluruh temannya. Ia menangis dan mengadu kepada orang tuanya. Lalu tahukah teman-teman semua apa yang dilakukan oleh pemerintah Taiwan pada saat itu? Para tenaga kesehatannya kemudian berkumpul mengadakan press conference. Mereka menggunakan masker berwarna pink dan mereka bicara bahwa pink bukan hanya untuk perempuan. Pink juga bisa digunakan oleh seorang laki-laki. Dan hal ini tidak saya dapatkan ketika saya menggunakan laptop berwarna pink, kemudian diecek oleh teman-teman saya, dan guru laki-laki saya tidak menggunakan laptop warna pink untuk mengajar di dalam kelas. Hal ini adalah suatu hal yang mungkin bisa kita pelajari dari tempat yang lain. Lantas kemudian teman-teman semua, saya percaya ketika kita sudah bisa respect each other, kita bisa saling menghargai dan menghormati satu sama lain, tak peduli apapun pilihannya, saya ingin sekali melihat seorang bapak dapat memasak tanpa harus takut difikirkan ia akan digunjingkan oleh tetangganya. Kayaknya bapak-bapak itu nganggur deh. Atau seorang perempuan yang pergi bekerja, kemudian tidak dipertanyakan bahwa dia adalah perempuan nakal. Tapi seorang perempuan yang berhak memilih opsinya. Ini bukan tentang sekadar masak atau tidak memasak, tapi otoritas perempuan, otoritas laki-laki untuk bisa memilih dan menjadi dirinya sendiri. Bukan disetir oleh orang lain, bukan disetir oleh struktur sosial yang kita sebut sebagai gender, sebagai sebuah identitas yang kemudian melupakan siapa diri kita sebenarnya. Dan hal ini pada saat itu kemudian saya seringkali berpikir ulang gitu ya. Apa yang bisa saya lakukan dengan ekspektasi yang begitu banyak? Hingga akhirnya ada seseorang, entah siapa, mention saya di dalam Instastory-nya. Dan teman-teman tahu, ternyata ini adalah status saya 9 tahun yang lalu pada saat saya masih SMP. Manik yang ceritanya bijak gitu ya. Dia bilang bahwa percayalah bahwa pada dirimu sendiri karena kamu yang lebih tahu tentang duniamu. Dan percayalah teman-teman pada diri sendiri. Begitu. Lantas apa? Karena saya percaya pada sebuah filosofi warna. Kita mungkin bisa melihat di sini sebuah gambar. Kita melihat langit yang begitu biru. Kita melihat atap dengan warna coklatnya yang indah. Serta senja berwarna oranye yang keemasan. Kita benar-benar mendeskripsikan, dan saya tadi mendeskripsikan sebuah gambar dengan warna-warna. Namun sayangnya sebenarnya saya tidak bisa mendeskripsikan warna itu sendiri. Lalu apa yang ingin saya sampaikan? Sejatinya teman-teman semua, fenomena yang tadi saya gambarkan sebenarnya adalah saya hanya ingin mendeskripsikan dengan sebuah warna. Tapi sejatinya warna adalah spektrum yang sempurna dan terdapat pada cahaya, dan identitasnya ditentukan oleh frekuensi
sepanjang gelombang cahaya itu sendiri. Maka aku adalah aku. Kamu adalah kamu. Lantas apa yang bisa saya sampaikan teman-teman semua? I may not man enough for many of you. But I do really believe that I am brave enough to be whoever I wanted to be. Dan meskipun itu adalah sebuah pernyataan yang mungkin terlalu egois, namun saya juga tidak mengindahkan dan saya juga recognize bahwa dalam dunia yang masih melanggengkan patriarki, yang masih melanggengkan diskriminasi, yang masih melanggengkan impunitas, keadilan harus dijemput. Dan teman-teman semua yang mungkin sudah berhasil menjemput keadilannya, mari bergabung, mari bersatu, genggamlah tangan kawan-kawan kita semua yang mungkin belum mendapatkan keadilannya. Bantulah mereka, bantulah kita semua untuk merebut keadilan kita, untuk merebut jati diri kita, dan untuk kembali lagi menjadi whoever you wanted to be. Terima kasih.